Bismillahirrahmanirrahim. Di antara hal yang paling membuat kita bahagia, tidak tahu urusan orang lain. Ini paling buat kita bahagia, terutama di zaman sekarang ini. Dan benar-benar sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan Islam seorang, meninggalkan yang bukan urusannya. Kita ini sekarang terlalu banyak maklumat, terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam otak kita, yang memenuhi hard disk kita. Yang informasi tersebut tidak menatap di kepala kita, hanya sekedar numpang lewat kemudian pergi. Yang hanya membuat konsentrasi kita hilang. Kita zaman penuh dengan informasi. Seorang punya Facebook saja, informasi terlalu banyak masuk di otaknya, masuk di HP-nya, dia lihat satu persatu. Seorang punya Twitter, kemudian dia punya langganan sampai 200 langganan. Wes. Presiden Amerika langganan dia. Presiden Korea langganan dia. Presiden aja berapa presiden dia langganan. Belum lagi artis, si fulan. Ustadz juga ada, ustadz fulan. Berita ini, .com banyak sekali. Apa enggak stres otaknya? Ya. Apakah itu bikin dia bahagia? Tidak sama sekali. Dan saya sering sampaikan hal ini. Saya bicara tentang diri saya. Ya, saya dulu punya banyak kawan, saya punya Twitter, punya ini. Setelah saya tinggalkan, saya lebih bahagia. Tidak terlalu tahu banyak urusan orang. Ya. Ustaz, tapi saya bisnismen. Ya, enggak apa-apa. Kalau ente memang perlu tahu, silakan. Ada hubungannya dengan bisnis, silakan. Ya. Tapi tidak semua kita bisnismen. Banyak di antara ibu-ibu cuma hanya ibu rumah tangga. Terus mau tahu berita ini, berita anu, ngapain? Setelah dia punya berita pun dia tidak jadi pakar politik. Enggak juga. Hanya politik rumah tangga dia kuasai. Yang penting kuasai suaminya, selesai. Ngapain berita macam-macam bikin pusingnya? Ben. Sekarang semua orang tahu apa saja, coba. Maksudnya nggak usah jauh-jauh, orang mungkin jual es, jual apa. Tapi kalau bicara tentang informasi, ini tidak tersusun rapi. Apa manfaatnya dia di akhirat? Di dunia pun tidak jadi pakar, di akhirat terbuang-buang sih waktunya. Apakah dia untuk membaca informasi yang banyak itu tidak buang waktu? Buang waktu tidak? Buang waktu. Kalau 1000 informasi masuk di kepalanya tiap hari, betapa waktu habis? Kapan dia baca Qur'annya? Kapan dia tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia mau menangis di hadapan Allah sementara informasi begitu banyak? Inilah ada kasus inilah kemudian berkembang ini tidak berhenti. Saya bilang sekarang antum di zaman antum butuh untuk sekali-sekali matikan HP. Ya. Binasa Ustaz kalau matikan HP. Kalau internet hilang pusing kita ya. Jadi ketergantungan terhadap berita luar biasa ya. Saya tidak mengatakan bahwasanya berita tidak manfaat. Tadi saya katakan 95% tidak bermanfaat buat antum. 5% ya pilih-pilih, nanti silakan dengar berita. Tapi pilih-pilih. Jangan semua sumber berita ente langganan. Yang menurut ente baik itu aja langganan. Tidak semua berita kita harus tahu. Tidak semua berita kita harus apa? Harus tahu. Karena kalau anda tahu semua berita, akhirnya waktu anda habis. Mau ngurus suami nggak ada waktu, mau ngurus istri nggak ada waktu, mau ngobrol sama istri nggak ada waktu. Mau senyum sama anak-anak, mau pelukan sama nggak ada waktu, mau jalan-jalan sama anak nggak ada waktu. Terus kehidupan apa yang buat anda bahagia? Kalau bukan begitu. Kalau anda tidak dekat sama istri dan anak-anak, terus apa kebahagiaan yang anda dapatkan? Kalau anda tidak dekat dengan orang tua, apa kebahagiaan yang anda dapatkan? Tidak ada kebahagiaan. Anda merasa hebat punya informasi, orang lain yang lebih banyak browsing, lebih banyak informasi daripada anda. Jadi kalau anda ingin bahagia, ya udah, jangan terlalu banyak dengar apa? Berita. Ini benar nasihat dari saya ya. Jangan terlalu banyak dengar apa? Berita. Kalau ada berita sangat penting, toh akan kita tahu, akan jadi buah bibir masyarakat. Antum langganan berita, jangan seluruh berita, antum langganan 1-2 berita sudah cukup. Informasi dari berita tersebut sudah mewakili yang lainnya. Tidak harus anda yang paling pakar, yang paling tahu lebih dahulu. Ini hanya menghabiskan umur anda. Apalagi anda sekarang rambutnya sudah pada putih semuanya. Sudah berapa kali ke hatam Quran? Enggak pernah. Hatam berita tiap hari 1000 berita didengar. Terus apa yang anda bawa ketemu Allah Subhanahu wa taala? Di mana kehidupan menjadi lebih afdal, lebih bermakna kalau begini caranya kita jalani kehidupan kita sehari-hari. Dipenuhi dengan informasi yang tidak membangun pribadi kita. Tidak menambah keimanan kita, enggak. Terus ketemu Allah dengan apa yang kita bawa? Modal apa yang kita bawa? Seorang salaf waktu dia akan meninggal anaknya katakan, "Nak, jangan kau menangis. Ayahmu telah menghatamkan ribuan kali di rumah ini," misalnya. Kita apa yang mau kita banggakan di depan Allah Subhanahu wa taala? Ya.
Quran aja nggak pernah kita baca. Terus bagaimana bahagia? Bagaimana mau bahagia? Yang menentukan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, pemilik Al-Qur'an. Anda ingin bahagia, baca Al-Qur'an, bukan baca berita. Saya ulangi lagi, bukan berarti saya katakan berita tidak bermanfaat, tapi sedikit. Oleh karenanya filter berita yang masuk sehingga kita punya waktu lebih untuk menciptakan kebahagiaan kita. Mengetahui terlalu banyak urusan orang lain itu hanya membuat gelisah hati kita. Hanya kita jengkel kan? Oh, kurang ajar tuh. Ya ada. Ente ngomel sama dia, omelan ente tidak sampai sama dia juga. Kecuali kalau ente omel dia depan dia, bolehlah. Oh, itu kurang ajar gini-gini. Dia dengar santai-santai aja yang diomelin. Jadi kurangi ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang ya meninggalkan urusan yang bukan urusannya. Latih diri kita untuk banyak diam. Kalau orang bangga dengan pembicaraannya, banggalah dengan antum dengan diamnya. Kalau orang mengatakan idza kana al-kalam min fiddah was-sukut min dhahab. Kalau orang berkata berbicara dari perak, maka diam itu dari emas. Ya. Jangan terlalu bangga menjadi pembicara, jangan terlalu bangga menjadi komentator. Tidak semua perkara kita komentari. Dia komentar dalam hati sudah. Enggak usah kita ungkapkan. Kalau kita ungkapkan langsung dicatat oleh malaikat. Selesai. Kalau ungkapan kita benar alhamdulillah, kalau salah repot. Sudah salah kemudian bikin heboh banyak orang, bikin ribut banyak orang. Jadi bahan pembicaraan di antara orang lain. Ya, jadi bahan perdebatan di antara banyak orang. Kita repot nanti hari kiamat. Jadi jangan lupa ya, kalau ingin bahagia kurangi mengetahui banyak berita. Jangan ya.